Ini saya dapatkan dari keterangan istri saya, ada indikasi ke situ. Iya, anak kosku ini baik awalnya ini, kasihan, mungkin terpengaruh pergaulan. Menurutnya, sang istri dipaksa dan diiming-imingi nilai bagus agar sang istri ini. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan kasus dari Dr. KDL, yang mana baru-baru ini terungkap sebuah fakta baru yang mengatakan bahwa ternyata Dr. KDL ini mengaku dipaksa dan dijanjikan nilai bagus oleh Andi. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Untuk pertama, aku akan menjelaskan dulu tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, karena aku rasa di sini masih ada yang belum tahu dan juga mengenal lebih dalam tentang mereka. Kita mulai dulu dari suami sah yang bernama Alfian Hidayat. Alfian Hidayat sendiri merupakan suaminya Karina Dinda Lestari atau KDL, yang merupakan seorang dokter muda, dan Alfian ialah perwira polisi yang punya karir cemerlang nih. Alfian Hidayat diketahui lahir pada tahun 1993 dan saat ini berusia 30 tahun. Alfian lulus dari Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 2016 dan kini dia menjabat sebagai Inspektur Polisi 1 atau IPTU. Memiliki nama IPTU Alfian Hidayat, ia dikenal sebagai seorang perwira polisi yang cerdas, tegas, dan sangat berdedikasi dalam menjalankan tugasnya nih. Saat ini, Alfian menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan atau Kasat Intelkam di Polres Manggarai Barat. Pada tahun 2019, Alfian Hidayat dipercayai sebagai Kapolda Kuwus di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang pada saat itu pangkatnya Alfian adalah Ibda. Selama menjabat menjadi Kapolsek Kuwus, Alfian Hidayat secara aktif terlibat dalam upaya memberantas peredaran minuman keras di Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Dalam hal itu, Alfian bersama dengan anggotanya berhasil memusnahkan sebanyak 1.785 liter miras jenis Sopi. Tindakan ini merupakan hasil dari operasi cipta kondisi, sesuai dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuwus pada tanggal 1 Januari 2019. Setahun kemudian, Alfian Hidayat dipindahkan dan menjabat sebagai Kapolsek Riau pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 dia diberikan tugas baru sebagai Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan di Polres Manggarai Barat. Dan kemudian pada tahun 2022 Alfian ini memutuskan untuk menikah dengan Karina Dinda Lestari atau Dr. KDL. Terus yang kedua kita akan membahas singkat tentang Dr. KDL atau Karina Dinda Lestari. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Dr. KDL merupakan mantan Putri Indonesia Pinrang. Wanita kelahiran Parepare tanggal 3 Mei 1997 ini kini bekerja sebagai seorang dokter. Dia merupakan lulusan Liaoning Medical University di China. Setelah menyelesaikan studinya di negeri tirai bambu, Karina melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Tercatat, ia ini memiliki sejumlah prestasi nih, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam bidang akademik misalnya, beberapa kali ia mendapatkan juara 1 saat menduduki bangku SMA. Karina juga lulus dari Sekolah Unggulan Pinrang dengan mendapatkan peringkat 1 umum. Tidak hanya bidang akademik, Karina juga kerap mendapatkan juara saat mengikuti sebuah kompetisi. Misalnya pada tahun 2014, Karina mendapatkan juara 1 sebanyak 3 kali, diantaranya pemilihan model Semangat Merah Putih, Lomba Busana Adat Kabupaten Pinrang, dan Lomba Pemilihan Putri Indonesia di Pinrang. Lanjut ke tokoh yang ketiga adalah Andi Wahab. Andi Wahab atau Awi merupakan pria kelahiran tahun 1991 yang saat ini berusia 32 tahun. Saat ini Andi Wahab menempuh pendidikan di dokter spesialis bedah di Universitas Hasanuddin Makassar. Yang sebelumnya menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Dian Harapan. Ia kemudian lulus SMA di tahun 2006. Dan dikutip dari laman PD Dikti, setelah menyelesaikan sekolahnya di SMA Dian Harapan, pada tahun 2008 hingga tahun 2011, Andi ini tercatat sebagai mahasiswa S1 kedokteran di Unhas. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikannya di program studi profesi dokter hingga tahun 2013. 6 tahun kemudian, Andi kembali menjadi mahasiswa di Unhas sebagai dokter residen ilmu bedah. Hingga kini ia masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Jadi teman-teman, itulah tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus ini. Dan berbicara mengenai kronologi kasusnya, diceritakan bahwa Dr. KDL diduga selingkuh dan tidur bersama dengan AW. Kasus ini diketahui pertama kali oleh sang suami sah, yakni IPTU Alfian. Diketahui lebih lanjut bahwa KDL itu menjalin hubungan LDR dengan Alfian. Merasa ada keanehan dengan sang istri, sang suami pun lantas terbang ke Makassar untuk menjenguknya. Namun dirinya tidak menyangka jika sang istri yang pulang ke tempat kos ternyata diantar oleh pria lain, dan pria lain itu adalah AW.
Adu mulut antara pasangan Alfian dan Karina pun tidak terhindarkan. Hingga pada akhirnya sang suami memeriksa handphone istrinya. Dan setelah memeriksa handphone istrinya itu, sang suami terkejut ketika melihat foto-foto yang tak senonoh. Jadi dia melihat ada foto sang istri bersama dengan Awi dan mereka katanya tidak menggunakan busana. Dan selang beberapa waktu, pria lulusan Akpol ini langsung melaporkan hal tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Dan kasus pelingkuhan KDL dengan Awi memasuki babak baru nih. Suami KDL yaitu Alfian menemukan sejumlah temuan baru terkait perselingkuhan istrinya dengan dokter spesialis bedah yang juga merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin. Dia mengungkapkan nih bahwa sang istri mengaku mendapatkan intimidasi dari selingkuhan. Menurutnya, sang istri dipaksa dan diiming-imingi nilai bagus agar sang istri ini bersedia melakukan hubungan badan dengan si Awi. Sang suami juga menyebut istrinya akan segera melaporkan perbuatan Awi ke pihak kepolisian. Lebih lanjut, Ibtu Alfian mengungkapkan, Awi lagi kita buru, diperkaos, ada unsur ancaman, penekanan, dan iming-iming. Kalau iming-iming memang betul dari keterangan istri saya diiming-imingi nilai yang bagus. Ini saya dapatkan dari keterangan istri saya, ada arahnya ke situ. Kemungkinan istri saya akan membuat laporan. Dan sebagai seorang polisi, Alfian tentunya tak tinggal diam. Dia berusaha menggali fakta-fakta lain dari kasus tersebut. Ia kemudian mengaku mendapatkan informasi dari Polda Sulsel terkait kasus istrinya dengan Awi itu. Menurutnya, keterangan Polda Sulsel juga mengungkapkan adanya unsur pemaksaan dari Awi terhadap KDL. Padahal ini fakta-faktanya lagi kita gali oleh Polda Sulsel. Ternyata ada unsur-unsur pemaksaan atau penekanan dari residennya. Papar Ibtu Alfian. Lebih jauh, sang suami menemukan fakta baru nih, di mana kasus serupa pernah terjadi beberapa bulan ke belakang. Saat itu, menurutnya, ada sebuah kasus serupa yang melibatkan dokter residen terhadap dokter koas. Karena 8 bulan lalu ada juga kasus yang sama dengan anak-anak koas. Residen ini seniornya, sedangkan koas ini juniornya. Dalam satu waktu, anak-anak koas ini butuh bimbingan dari residen. Nah, hal-hal seperti itu mereka dimanfaatkan. Misalnya, mereka mau bertanya sesuatu ke residen, tapi ada syaratnya diberikan, seperti diajak jalan. Jelas Alfian. Selain itu ada juga kesaksian yang diberikan oleh ibu kos. Hal ini terkait dengan citra baik dari dokter Karina yang sebelumnya dipercaya oleh lingkungan sekitar. Diduga dokter KDL terpengaruh oleh lingkungannya sampai menyebabkan melepaskan hijab sampai suka dugem. Iya, anak kosku ini baik awalnya ini, kasihan. Mungkin terpengaruh pergaulan, juga dimulai buka hijab dan dugem-dugem. Dan kemarin datang suaminya. Ungkap akun TikTok Aniswati. Foto-foto yang diduga menunjukkan Karina dan Andi agak vulgar juga beredar nih di media sosial. Belum lagi ternyata ada jejak digital bahwa keduanya kemungkinan memang pernah ada hubungan asmara sebelum dokter KDL dinikahi polisi. Ingat ya teman-teman, ini tuh masih kemungkinan atau dugaan dan belum dapat dibuktikan. Sementara itu, sang suami juga meminta publik jangan main hakim sendiri di media sosial. Ia menghormati proses pelaporan dugaan zina yang ia proses sendiri atas istri dan teman prianya. Ini saya dapatkan dari keterangan istri saya, ada indikasi ke situ. Beritanya kemarin terlalu menyalahkan perempuannya saja, ungkap sang suami. Laporan Ibtu Alfian tertuang dalam nomor LP/B/912/2023/SPKT/Polda Sulawesi Selatan. Sementara itu, Karina belum memberikan hak jawab terkait dugaan zina tersebut. Di sisi lain, Sivitas Akademik Universitas Hasanuddin Makassar membenarkan bahwa keduanya adalah mahasiswa universitas yang tengah menempuh pendidikan kedokteran. KDL merupakan seorang dokter lulusan luar negeri dan melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya di Fakultas Kedokteran Unhas. Begitupun dengan pria selingkuhannya merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang satu angkatan dengan KDL. Terkait hal tersebut, pihak kampus juga masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada kedua mahasiswanya. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.